Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman dimanapun kita berada, semoga kita selalu dilimpahi rahmat oleh Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai rasa syukur kita. Selawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan anak cucunya hingga akhir zaman, para habaib dimanapun berada. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kita mendapatkan keberkahan hidup dan keselamatan dunia dan akhirat, mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kita tenang, dilapangkan dari kesempitan, dibahagiakan dari rasa gelisah dan susah, dimudahkan segala hajat, dimudahkan rezeki kita, dimudahkan langkah usaha kita sehingga kita dapat rezeki untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma amin. Sahabat seiman, ada sebuah kisah yang saya kutip dari Makakom, kisah nyata. Seorang tukang becak yang naik haji tanpa diduga-duga. Dikisahkan bahwa si tukang becak ini bernama Farman. Kerjaan sehari-harinya menarik becak. Hidup makannya dari menarik becak. Dia berpikir bahwa sedekah itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah SWT, yang dapat melapangkan kuburnya, yang dapat memberi naungan ketika pada hari kiamat. Akan tetapi dia berpikir, apa yang saya bisa lakukan? Apa yang bisa saya sedekahkan? Dengan kehidupan sehari-hari begini, saya miskin, makan susah, hidup kos di rumah kontrakan yang tidak memadai dan lain sebagainya. Akan tetapi dia berpikir, saya akan sedekahkan jasa saya menarik becak khusus pada hari Jumat. Maka singkat cerita, Pak Farman dipanggillah oleh seorang ibu saudagar kaya kebetulan yang ingin diantar ke suatu tempat. Katakanlah begitu. Setelah sampai tujuan, ibu ini mengeluarkan uang 10.000 dan mengatakan sosoknya tidak usah diambil. Karena tahu biasanya tarif tukang becak ini 8 ribuan. Maka dengan halus Pak Farman mengatakan, mohon maaf Bu, saya tidak terima bayaran jasanya untuk hari ini. Silakan Ibu simpan lagi uang Ibu. Maka tersentuh hati ibu ini. Ada apa? Kenapa Bapak ini tidak menerima uang dari saya? Apa ini kurang? Sambil dia berpikir, dikejarnya lagi tukang becak tadi. Akhirnya dikeluarkannya uang 1 juta rupiah. Subhanallah. Akan tetapi tukang becak ini dengan halus mengungkapkan, maaf Bu, bukan saya tidak mau menerima uang Ibu. Akan tetapi ini sudah tekad dan niat saya, jasa saya narik becak pada hari Jumat tidak saya terima, tetapi saya sedekahkan. Subhanallah. Akhirnya ibu itu mengeluarkan uang 2 juta rupiah. Tetapi tetap tidak diterimanya. Subhanallah. Tak habis pikir, ibu ini penasaran. Pada Jumat berikutnya, ibu ini berulang manggil tukang becak yang sama, yaitu Pak Farman, untuk diantar ke suatu tempat. Setelah sampai tujuan, ibu ini mengeluarkan kocek, mengeluarkan uang sebanyak 10 juta rupiah yang diberikan kepada Pak Farman. Masya Allah. Akan tetapi apa yang terjadi? Ditolaknya uang itu, tidak diterimanya. Kalah.
ketulusan dan keikhlasan ibu ini dengan hati Pak Parman yang hidup dalam keterbatasan. Pada hari Jumat minggu ketiga, ibu ini memanggil tukang becak lagi, yakni Pak Parman, akan tetapi dia minta antarkan ke rumah Pak Parman sendiri. Ada apa? Dia tidak tahu. Sesampainya di rumah Pak Parman, dengan hati yang sedih, ibu ini berpikir, subhanallah, begini kehidupan Pak Parman ini rupanya. Hidup di kamar kos yang jauh dari sempurna, kecil, mungkin bau, maklumlah. Kalau kamar kos yang tukang becak mungkin, mohon maaf, tukang becak bukan saya mengecilkan, Pak. Ini perkiraan lebih kurang kamarnya tidak layak ditunggu misalnya, ya. Ibu ini subhanallah sungguh tulus hati Pak Parman, walaupun dia dalam kehidupan susah, ditawarkan uang begitu dia tidak mau menerima. Akan tetapi dia berusaha untuk berbuat baik dan membalas jasa dan memanfaatkan rezeki yang ada pada ibu itu untuk melakukan kebaikan yang sama. Akhirnya dikeluarkannya lah uang 25 juta rupiah. Akan tetapi apa yang terjadi? Pak Parman tetap menolak, tidak menerima uang itu, bukan berarti tidak cukup atau dan lain sebagainya, akan tetapi karena tidak ada niat menerima uang atas jasa yang telah dikeluarkannya pada hari-hari Jumat. Maka ibu itu berpikir, apa yang saya bisa lakukan untuk membahagiakan Pak Parman dengan istri dan anaknya satu-satunya ini. Akhirnya dia berpikir akan menaikkan haji Pak Parman, istri dan anaknya sekaligus. Akan tetapi belum dilontarkannya. Beberapa bulan kemudian setelah mendekati Idul Adha, bulan haji, Pak Parman didatangi ibu itu yang tanpa diundang, tanpa diberitahu sebelumnya, dengan ikhlas menghadap Pak Parman, istri dan anaknya. Pak Parman, mohon diterima, saya akan memberangkatkan Pak Parman, istri dan anak berangkat haji ke Baitullah, ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangis Pak Parman di hadapan istri dan anaknya sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas keikhlasan, ketulusannya bersedekah dengan seadanya, dengan jasa tukang becaknya, dia mendapat rezeki nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala atas ketulusannya menolak dari 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, 10 juta rupiah, 25 juta rupiah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala balas dengan ibadah haji yang tidak pernah dibayangkannya, yang tidak pernah diidam-idamkannya, yang tidak pernah diimpi-impikannya. Subhanallah. Dilipat gandakan oleh Allah SWT. Allah SWT mengatakan, wa anfiqu khairul li anfusikum. Berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian, sesungguhnya sedekah kalian itu untuk kalian sendiri, tidak untuk siapa-siapa. Dalam ayat lain Allah SWT mengatakan, wa anfiqu wa ma anfaqtum min sa'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, yang kalian sedekahkan untuk orang lain, pasti Allah SWT akan balas. Ini pasti Allah SWT akan balas. Ini firman Allah SWT di dalam surat As-Saba ayat 39. Dan perlu kita ketahui bahwa Allah SWT mengatakan belum sempurna kebaikan seseorang hamba manakala dia masih menahan harta yang dia cintai untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
tuhibbuna wa ma tunfiqu min sa'in fa innallaha bihi alim. Bahwa belum sempurna itu pahala seseorang manakala dia belum bersedekah, belum berinfak. Apapun yang kalian sedekahkan, yang kalian infakkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Mudah-mudahan melalui kisah ini, kisah nyata ini, kita membiasakan diri untuk berinfak, bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Sayangilah diri kita, manfaatkanlah rezeki kita untuk bersedekah, berbagi kepada yang membutuhkan, karena apapun yang kita infakkan, kita sedekahkan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian berkenan, sahabatku yang tercinta dimanapun kita berada, silakan like, share, and subscribe bagi yang belum subscribe. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.